Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xiao Chen diundang ke keluargamu. Seperti yang diperkirakan, keluargamu malah menyergap Xiao Chen. Merasakan Xiao Chen tidak akan bisa melawan, para sekutu datang. Dia adalah Yode dari keluarga Xuan Yuan, Bai Peng dari keluarga Bai, dan karapan hitam yang dipimpin oleh pria dengan luka di wajahnya. Di sisi keluargamu, tetua utama mereka muncul. Dia berada di anak kaisar tingkat 5, yang tingkatannya sama dengan pemimpin karapan hitam. Melihat tetua utama masih percaya diri, Xiao Chen mengeluarkan aura yang kuat, mengintimidasi tetua utama. Dia juga tidak membiarkan keluargamu pergi. Bai Peng menepuk bahu Xiao Chen, mengatakan Xiao Chen tidak bisa mengandalkan bantuan mereka. Belum lagi, mereka kekurangan orang. Meski master mereka datang, itu tidak akan banyak membantu. Xiao Chen melambaikan tangan. Mereka hanya perlu menangani yang lain, sedangkan tetua utama akan diurus oleh Xiao Chen. Xiao Chen menatap Tianlai, menyuruhnya maju menyerang. Tianlai mengeluarkan sendai. Kepalan tangan berisikan petir. Dia melesat menyerang tetua utama. Tekanan yang kuat dikeluarkan oleh tetua utama. Dia juga maju menyerang. Telapak tangan kedua orang ini saling berbenturan. Begitu juga dengan sendai mereka. Kekuatan yang mereka tunjukkan terlihat seimbang. Bai Peng tidak tinggal diam. Dia juga menyerang orang-orang keluargamu. Tapi dia merasa menyesal tidak membawa lebih banyak orang. Keluarga Xuan Yuan juga melakukan hal yang sama. Mereka berdua menyerang anggota keluargamu. Xiao Chen menatap Mu Qing dan Mu Peng. Ini adalah saat mereka berdua untuk bertarung. Seketika wajah kedua orang ini tersentak. Mereka sudah melihat kekuatan Xiao Chen. Xiao Chen muncul di depan mereka berdua. Tekanan yang kuat dilepaskan, mendorong kedua orang tersebut. Xiao Chen melihat mereka berdua ketakutan, yang membuat Xiao Chen cukup kesal. Sebuah sinar muncul dari belakang kedua orang ini. Mereka berdua menghilang dari depan Xiao Chen. Seorang pria botak muncul, membawa kedua orang itu. Pria botak memiliki manik-manik tengkorak. Dia menatap Xiao Chen dengan senyum yang mengejek. Tetua utama tersenyum. Akhirnya orang ini muncul. Sepertinya pria botak berada di pihak keluargamu. Pria botak mengucapkan salam sambil mengatakan dia sudah lama menghilang dari dunia dan tidak ingin ikut campur dalam pertarungan antara junior. Yode tersentak. Dia mengetahui siapa pria botak ini. Dia adalah Mu Hong. Yode juga mengingat, dulu Mu Hong bertarung sampai mati dengan ayahnya. Bagaimana bisa orang ini tiba-tiba muncul di depannya? Dengan penuh hormat seorang biksu, dia mengatakan hanya menjauhkan diri dari dunia dan berlatih dengan konsentrasi yang tinggi. Yode masih terkejut. Dia tidak menyangka keluargamu menyembunyikan rahasia sedalam ini. Beberapa dekade lalu adalah perang antar 3 keluarga. Peperangan itu dipimpin oleh master terbaik setiap keluarga dan tidak menyangka Mu Hong berhasil selamat. Dengan kekuatan Mu Hong, Yode bingung harus mengambil tindakan. Xiao Chen memanggil pria botak dengan sebutan manusia bertulang Buddha. Sejak Xiao Chen muncul di kota, dia sudah merasakan pria ini yang terus memperhatikannya dari kegelapan. Akhirnya, sekarang dia terpaksa muncul. Mu Hong mengatakan, kalau dia tidak muncul, keluarganya akan kacau. Xiao Chen sangat percaya diri. Meski Mu Hong ada di sini, keluargamu tidak akan bisa lepas dari kehancuran. Mu Hong merasa pria muda di depannya sangat percaya diri. Dia melemparkan manik tengkorak ke arah Xiao Chen. Bai Peng dan Yode tersentak melihat serangan tersebut. Xiao Chen terpental dan terdorong oleh manik tengkorak, namun serangan tersebut tidak dapat melukainya. Xiao Chen hanya terdorong keluar dari ruangan. Saat ini, dia berada di halaman keluargamu. Mu Hong mengatakan, manik-manik Buddha miliknya masih terlalu lemah untuk melukai Xiao Chen. Dengan demikian, dia ingin melihat seberapa kuat Xiao Chen. Tongkat Mu Hong diangkat, kemudian dihantamkan ke tanah. Aura berwarna merah keluar dari tanah, di mana tongkat tersebut menghantam. Aura semakin besar membentuk pusaran seperti angin topan, namun warnanya merah. Dari pusaran tersebut, sesosok makhluk seperti roh merangkak keluar. Dia terbang ke arah Xiao Chen. Xiao Chen masih tenang. Sebuah cahaya keluar menyelimuti tubuhnya. Mu Hong merasakan kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen cukup kuat. Xiao Chen kembali berdiri dan mengatakan, biksu Mu Hong benar-benar jahat. Seni penempaan tubuh Xiao Chen masih belum menembus tingkat selanjutnya. Hari ini adalah kesempatan yang bagus untuk menerobos. Mu Hong mendekat ke Xiao Chen. Dia memiliki sebuah permintaan. Dia ingin bertarung 1 lawan 1 dengan Xiao Chen. Apabila dia kalah, keluargamu akan menjadi pembantu Xiao Chen. Jika Xiao Chen yang kalah, dia akan menjadi pembantu Mu Hong. Xiao Chen merasa
Pria tua ini ingin pamer dengannya, namun Xiao Chen menyetujui hal itu. Xiao Chen sangat percaya diri dengan kemampuannya. Mu Hong berteriak menyuruh semua orang berhenti bertarung. Dia dan Xiao Chen telah membuat kesepakatan akan bertarung dengan adil, 1 lawan 1. Mereka sepakat untuk mengganti lokasi pertarungan. Mereka berdua melesat terbang ke langit, mencari tempat untuk bertarung. Semua orang menatap kepergian Xiao Chen dan Mu Hong. Mereka tidak menyangka semuanya akan berkembang menjadi seperti ini. Sesaat, Mu Hong dan Xiao Chen berhenti. Xiao Chen berjalan di belakang Mu Hong. Dia berkata, "Kau sangat berbahaya. Apakah kau pikir aku percaya denganmu? Kau sama sekali tidak mau melibatkan keluargamu dengan pertarungan." Xiao Chen menebak, ini adalah tempat persembunyian Mu Hong untuk melatih tubuh manusia bertulang Buddha. Kekuatan yang kuat muncul dari kaki Xiao Chen. Tanah di bawahnya retak dan hancur. Setelah tempat di bawahnya hancur, banyak tengkorak berserakan. Xiao Chen merasa orang di depannya tidaklah buruk. Hal itu membuat Xiao Chen bersemangat. Mu Hong juga terkejut. Tempat tersembunyinya bahkan bisa dilihat oleh Xiao Chen. Xiao Chen dapat melihat Mu Hong memiliki karakter yang buruk tapi sangat berhati-hati. Namun dia memiliki kekurangan. Xiao Chen mengibaskan tangan menghilangkan aura sekitar. Xiao Chen mengatakan kekurangannya. Visi Mu Hong kurang. Mendengar perkataan Xiao Chen, urat di kepala Mu Hong berkedut. Dia mengetahui Xiao Chen adalah manusia biasa, tapi berani berkata seperti itu. Apakah mungkin kepercayaan dirinya berasal dari serigala bermata 3? Xiao Chen mengarahkan tangan ke arah Mu Hong. Bertarung denganmu tidak membutuhkan bantuan si hitam. Keledai tua, bersiaplah. Mu Hong sudah tidak sabar ingin merasakan kekuatan Xiao Chen. Dia melemparkan manik tengkorak. Saat ini, manik tersebut bersinar. Hawa merah gelap keluar dari mulut tengkorak dan menyebar ke sekeliling. Aura tersebut melesat mengenai tubuh Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen terkejut. Mu Hong tertawa. Dia mengatakan, manik-manik miliknya ini tidaklah sederhana, seperti apa yang dipikirkan Xiao Chen. Xiao Chen merasa ini adalah hal yang menarik. Dia menggunakan sebuah tinju. Cahaya tinju memunculkan karakter surga, kemudian melesat ke arah manik-manik tengkorak. Dengan mudah, karakter surgawi dihancurkan oleh aura yang keluar dari manik-manik. Xiao Chen berpikir, ada sebuah cara untuk melawannya. Di samping, si hitam bertanya, apakah Xiao Chen memerlukan bantuan? Xiao Chen menghela napas. Dia akan menggunakan cara kuno. Xiao Chen melompat, kakinya dinaikkan. Dari ujung kaki aura masuk, diserap ke dalam betis Xiao Chen. Dengan kekuatan tersebut, Xiao Chen menabrak kepala botak Mu Hong. Tekanan yang berat ditahan oleh tubuh Mu Hong, hingga tanah di bawah kakinya retak. Xiao Chen masih belum selesai. Sebuah tinju dilepaskan mengenai tubuh Mu Hong. Pada akhirnya, dia ditendang, terlempar jauh dari tempat awal dia berdiri. Xiao Chen membuat kuda-kuda. Dia akan menggunakan teknik petir surgawi. Serangan pertama. Ribuan tinju menghujani tubuh Mu Hong. Dia masih terbang karena tendangan sebelumnya, ditambah lagi dengan ribuan pukulan. Pada akhirnya, dia memuntahkan seteguk darah. Xiao Chen tidak berhenti. Dia berniat menggunakan serangan ketiga. Aura berwarna biru menyelimuti tubuhnya. Di lain sisi, Mu Hong menakupkan tangan. Aura merah keluar menyelimuti tubuhnya. Aura merah melesat ke arah Xiao Chen, tapi berhasil dihancurkan. Hal itu membuat Mu Hong terkejut. Di saat yang sama, Xiao Chen sudah melompat, memberikan serangan ke arah kepala botak Mu Hong. Ledakan terjadi, debu berserakan menutupi tempat tersebut. Mu Hong terjatuh ke tanah, banyak darah dimuntahkan. Dia juga terbatuk. Di depannya, Xiao Chen merasa Mu Hong ini cukup hebat. Dia adalah orang pertama yang bisa bertahan setelah menerima 3 serangan berturut-turut Xiao Chen. Mu Hong mengakui serangan Xiao Chen memang kuat, sangat cocok digunakan untuk pelatihan tubuh fisik. Namun sayangnya, Xiao Chen masihlah seorang pemula. Aura kuat keluar dari tubuhnya. Aura tersebut berwarna merah. Sebuah teratai muncul di belakang tubuhnya. Banyak roh jahat melayang-layang di sekitar teratai merah. Darah dan luka yang sebelumnya dialami oleh Mu Hong kembali pulih. Dia menunjuk Xiao Chen. Kali ini adalah gilirannya untuk menyerang. Dia mengibaskan tangan ke arah Xiao Chen. Sesuatu keluar dari tanah, membentuk sebuah duri raksasa, hendak menusuk tubuh Xiao Chen yang masih melayang di udara. Mu Hong berteriak, kekuatan Buddha yang tidak terkalahkan, level 9. Xiao Chen tersenyum dan bertanya, apakah hanya segitu kekuatan yang dimiliki oleh Mu Hong? Di ujung duri tajam, muncul sebuah aura menyelimuti duri. Aura merah ditembakkan mengarah ke tubuh Xiao Chen. Tanpa sempat menghindar, Xiao Chen sudah menerima serangan tersebut. Mu Hong masih mempersiapkan teknik level 9-nya.
Buddha raksasa muncul di belakang tubuhnya. Kali ini, sebuah telapak tangan raksasa melesat ke arah Xiao Chen, hendak menindihnya. Xiao Chen dipukul hingga terbang terjatuh ke tanah. Ledakan yang kuat terjadi akibat Xiao Chen terjatuh. Namun Xiao Chen hanya mengalami goresan. Dia masih bisa berdiri, menatap Mu Hong. Mu Hong bersiap mengeluarkan teknik selanjutnya. Dia menyuruh Xiao Chen tidak bersantai. Ada satu serangan lagi. Tingkat pertama, 10 dewa kegelapan Buddha. 10 Buddha muncul di belakang tubuhnya. Ketika 10 Buddha muncul, cahaya merah menyertai. Itu seperti sesuatu yang menakjubkan akan turun, dan umat manusia akan diberkati dengan cahaya tersebut. Sebuah kaki raksasa melesat ke arah Xiao Chen, berniat menginjaknya. Cahaya muncul dari tengah dada inti sihir. Ledakan muncul, dan tempat di mana Xiao Chen berdiri sebelumnya tertutup debu. Xiao Chen berjalan keluar dari balik debu. Tubuhnya berisikan goresan luka. Mu Hong terkejut. Xiao Chen ini masih belum mati. Dia bertanya, apakah seorang kultivator pemula memang sekuat ini? Dalam kultivasi Budanya, terdapat suatu teknik yang disebut segel surga jiwa teratai. Teknik tersebut memungkinkan pengguna mengambil alih tubuh orang lain. Kebetulan, Mu Hong sangat tertarik dengan kekuatan fisik Xiao Chen. Tubuh Mu Hong bergetar dan menghilang. Muncul di depan Xiao Chen. Tangan kirinya diarahkan ke dahi Xiao Chen. Sebuah segel teratai berwarna merah darah muncul di dalam tubuh Xiao Chen. Mu Hong melompat ke belakang. Dia sangat terkejut. Dengan wajah mengejek, Xiao Chen bertanya, bukankah Mu Hong ingin mengambil tubuhnya? Mu Hong menggertakkan gigi, merasakan sesuatu yang mengerikan dalam tubuh Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum. Melihat senyumnya itu, Mu Hong bertanya, bagaimana bisa Xiao Chen memiliki jiwa semengerikan itu? Bahkan teknik segel jiwa teratai miliknya tidak berpengaruh. Berpindah ke alam kesadaran Xiao Chen, inti sihir Xiao Chen dirantai. Xiao Chen memejamkan mata. Cincin emas keluar menyelimuti tubuhnya. Dia memfokuskan diri, menghancurkan rantai yang mengikat inti sihirnya. Rantai itu pun hancur, dan kekuatan yang kuat keluar. Melihat segel telah hancur, Mu Hong merasa, jika dia membiarkan Xiao Chen hidup, itu akan menimbulkan bencana yang besar. Dia mengangkat satu tangan. Banyak jiwa dan aura merah darah keluar, menyelimuti tubuhnya. Itu adalah teknik transmisi kekuatan Dewa Iblis, tahap ketiga. 3 pasang lengan muncul di belakang Mu Hong. Lengan itu meninju ke arah Xiao Chen, namun Xiao Chen hanya melihat serangan yang datang. Pelindung terbentuk di depan tubuhnya. Sebuah benda keluar dari tangan Xiao Chen. Itu adalah sendai dengan warna emas. Mu Hong kembali dibuat terkejut melihat Xiao Chen telah berhasil menerobos. Xiao Chen mengatakan, semua itu berkat Mu Hong. Tanpanya, kemampuan fisik Xiao Chen tidak akan cukup untuk menerobos. Teknik body tempering Taiko level 4 setara dengan basis kultivasi seorang kaisar agung. Sekarang saatnya, Mu Hong merasakan kekuatan baru Xiao Chen. Tubuh Mu Hong sudah berubah, dia lebih seperti iblis. Dia yakin pasti sangat sulit bagi seorang praktisi tubuh fisik mencapai level ini. Tapi dia harus mengingat, jarak satu ranah dalam level kaisar bagaikan jarak yang terbentang luas. Meski Xiao Chen memiliki bakat yang luar biasa, tapi bagi Mu Hong, Xiao Chen 5 kali lebih lemah. Dia bahkan bisa mengalahkannya tanpa berkeringat. Sebuah telapak tangan diarahkan ke Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum. Dia menyadari, orang yang berhati-hati seperti Mu Hong pasti memiliki banyak trik di balik lengan bajunya. Namun Xiao Chen tidak menghindar. Dia menerima serangan Mu Hong. Serangan itu menabrak penghalang Xiao Chen. Namun penghalang itu tidak rusak. Wajah Xiao Chen begitu tenang. Di lain sisi, wajah Mu Hong memucat. Tidak percaya, serangannya tidak berdampak bagi Xiao Chen. Xiao Chen mengingatkan, satu lapisan di ranah kaisar memang memiliki perbedaan yang signifikan. Tapi level kaisar agung Mu Hong lebih lemah dari yang dibayangkan Xiao Chen. Wajah Mu Hong memucat, tubuhnya bergetar. Di atas kepalanya ada sebuah benda. Itu adalah sendai. Tekanan sendai tersebut sangat kuat. Roh jahat milik Mu Hong meronta, menjauh dari tekanan sendai. Xiao Chen mengatakan, itu adalah kekuatan ranah kaisar yang sesungguhnya. Kepala Mu Hong berkedut. Dia tidak percaya dengan perkataan Xiao Chen. Semua tangannya diangkat, menghadang tekanan sendai yang mengarah ke kepalanya. Manik-manik tengkorak dilempar. Aura merah darah yang ada di sekitar diserap ke dalam manik-manik. Kemudian kekuatan itu dilepaskan untuk menyerang sendai Xiao Chen. Dia terengah-engah menghentikan sendai tersebut. Xiao Chen melompat mendekat ke Mu Hong. Sesuatu berwarna emas diludahkan ke tangan kanannya.
terlihat dua nyala. Tangan kanan memiliki nyala emas dan tangan kiri memiliki nyala putih. Xiao Chen menggabungkan kedua nyala. Pusaran penggabungan terbentuk. Aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Xiao Chen melayang. Telapak tangan yang berwarna emas dan berwarna putih muncul di sisi Mu Hong. Telapak tangan raksasa ini menekan tubuh Mu Hong. Dia terkejut, tidak mengerti apa yang terjadi. Dia berusaha melawan telapak tangan yang hendak menekannya. Namun hal itu tidak berefek. Telapak tangan terus menekannya. Dia menatap ke atas dan berteriak, "Aku adalah Master Kaisar level 5. Aku juga sudah menyerap klon Kaisar Agung. Bahkan mampu menciptakan formasi neraka ke dalam tubuhku. Aku tidak mungkin kalah." Dia berusaha keras menahan telapak tangan raksasa yang hampir mengecetnya. Tapi Mu Hong tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada akhirnya, Xiao Chen berhasil menggencet. Mu Hong berubah menjadi debu. Melihat tingkat kekuatan yang baru saja dikeluarkan oleh Xiao Chen, dia merenung. 4 pukulan surgawi sangat kuat. Dia tidak boleh sembarangan menggunakannya. Di samping, si hitam terkejut. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Apakah ranah Kaisar Agung memang sekuat itu? Tidak seperti yang dia ketahui. Kekuatannya sudah seperti ahli di ranah Supreme. Melihat si hitam tercengang, Xiao Chen menyapa. Tapi si hitam tidak mengatakan apapun. Mereka berdua berjalan, pergi dari tempat tersebut. Berpindah ke kota Tianyu, kediaman keluargamu. Xiao Chen sudah ada di sana, dan keluargamu berlutut di depannya. Dia mengatakan, "Keluargamu sudah tidak dibutuhkan di kota Tianyu. Mulai hari ini, keluargamu akan diusir." Tetua utama memucat. Ini adalah akhir bagi keluarganya. Xiao Chen memerintahkan Tianlai untuk membereskan masalah ini, kemudian pergi dari tempat tersebut. Melihat keluargamu merangkak di kaki mereka, Tianlai sangat bersyukur karena dia telah memilih mengikuti Xiao Chen. Begitu juga dengan Bai Peng. Xiao Chen ini sangat kuat. Di samping, Yao Dai tersenyum merasakan hal yang sama dengan Bai Peng. Berpindah ke kamar di mana Xiao Chen berada. Si hitam merasa Xiao Chen terlalu kuat. Xiao Chen menatap si hitam, kemudian berkata, dulu si hitam sempat mengatakan, setelah dia mencapai ranah Kaisar Agung, si hitam akan mengatakan rahasianya secara terperinci. Sekarang adalah saat yang tepat. Si hitam akan mengatakan rahasianya. Sebuah cahaya bersinar dari tubuh si hitam. Tiba-tiba, Xiao Chen berada di sebuah tempat. Ada banyak monster yang berlarian. Xiao Chen merasa itu adalah domain luar. Si hitam membenarkan, itu adalah dunia yang tersimpan di dalam ingatannya. Dunia tempat si hitam lahir. Dunia ini sangat berbahaya, dipenuhi dengan monster yang setara dengan kultivator ranah Supreme. Dia menunjuk ke sebuah kelompok. Itu adalah keluarganya. Si hitam menunjuk satu persatu sanak saudara dari ibu dan beberapa kerabat. Sesosok makhluk bersayap muncul di langit. Itu adalah naga putih yang membunuh ibu dan memusnahkan rasnya. Alasan kenapa si hitam bisa selamat, itu semua karena teknik rahasia milik ibunya. Si hitam ingin mengetahui pandangan Xiao Chen. Dia juga ingin memberitahu Xiao Chen tentang ras di luar wilayah ini. Xiao Chen terdiam dan merenung dengan informasi tersebut. Sementara itu, di luar wilayah, Lin Yupei sedang bertarung melawan makhluk luar wilayah domain. Dia kewalahan dan berpikir, dengan kekuatannya saat ini, jika dia terus maju, ada kemungkinan tak akan bisa selamat. Sebuah aura kuat muncul yang membuat Lin Yupei tersentak. Di langit ada makhluk terbang. Ada kemungkinan itu adalah naga putih. Menyadari hal itu, Lin Yupei berniat bersembunyi agar dia tidak disadari. Naga putih terbang lurus melewati Lin Yupei. Merasa sudah aman, dia terbang kembali ke portal dan tiba di 9 alam Laut Hitam. Akhirnya dia bisa menghela napas. Jika sedikit saja dia lengah, itu akan menjadi akhir untuknya. Lin Yupei mengangkat tangan mengarahkannya ke portal. Portal itu tertutup. Kemudian dia pergi dari tempat tersebut. Kembali ke kamar Xiao Chen. Suasana masih tegang. Si hitam mengatakan, itu adalah alasan kenapa dia tidak berani mengatakan rahasianya. Wilayah di luar 9 alam sangatlah mengerikan. Si hitam terdiam melihat Xiao Chen yang merenung. Dia merasa Xiao Chen akan mengabaikannya. Tapi Xiao Chen tiba-tiba tertawa. Dia merasa itu adalah hal yang bagus. Xiao Chen sudah mengetahui sejak lama, alam Supreme bukanlah akhir. Pasti ada tingkatan yang lebih besar lagi. Keluar dari domain 9 alam bisa membuat Xiao Chen menemukan tantangan. Setelah Xiao Chen berhasil kembali ke ranah Supreme, dia harus pergi menjelajah domain luar 9 alam. Dia juga ingin mengetahui seberapa kuat monster-monster yang ada di sana. Itu membuatnya sangat bersemangat.
Si Tam dapat merasakan semangat Xiao Chen yang berapi-api. Dia juga ingin tahu maksud perkataan Xiao Chen kembali ke ranah supreme. Xiao Chen tidak akan menyembunyikan rahasianya. Ini adalah kehidupan kedua Xiao Chen. Akhirnya si Tam mengerti kenapa Xiao Chen bisa melawan orang-orang yang beberapa tingkat di atas levelnya. Sekarang semuanya masuk akal. Xiao Chen mengelus kepala si Tam. Di kehidupan sebelumnya, Xiao Chen adalah kultivator tubuh fisik terkuat, tapi dia mati dengan tragis oleh temannya sendiri. Beruntungnya, Xiao Chen bisa bereinkarnasi ke kehidupannya saat ini. Si Tam ingin mengajak Xiao Chen membalaskan dendam kepada orang yang telah mengkhianatinya. Dia sanggup mengingat mereka sampai ke tulang. Xiao Chen tersenyum kemudian mengatakan, tidak hanya melawan Lin Yupei, mereka juga akan melawan naga yang telah memusnahkan ras hitam. Bersama-sama mereka akan membuat orang-orang itu membayar apa yang telah mereka lakukan.